FBM 2354081. Saya di sini akan mempraktekkan tentang keberagaman budaya di Indonesia kelas 5 SD. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ini kurang semangat ya? Kok belum makan tadi pas istirahat? Belum. Sebelum istirahat tadi materi apa? Pelajaran apa? Matematika. Oh, pantesan ya kurang semangat. Iya. Belajar nih mesti. Pak Hendri tadi. Oh, jadi kasih uang saku sama orang tua. Tidak. Ya udah nggak apa-apa ya. Iya. Tadi pas istirahat kalian ngapain aja? Jajan. Sholat. Oh, oke. Masya Allah. Udah semangat? Udah semangat untuk belajar? Sudah. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo salah satu siapa aja terserah. Kita pada siap berdoa dimulai. Selesai. Doa selesai. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang keberagaman budaya di Indonesiaku. Sebelum masuk di materi, Ibu mau kita nyanyi Indonesia Raya dulu ya, karena ini udah jam 10. Ya, semua berdiri. Siap, Bu, siap. Satu, dua, tiga. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Berarti kalian udah tahu ya kalau jam 10 siang tuh harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tahu, Bu. Tahu. Sudah. Kemarin sudah dilaksanakan ya? Sudah, Bu. Terus ini kan Ibu mau belajar tentang keberagaman budaya di Indonesia. Siap. Nah, siapa? Ibu mau tanya. Ya. Di 1 tahun itu ada salah satu upacara yang memakai baju adat. Ya, Bu. Nah, itu kalian memakai baju apa aja? Mbak Nisa memakai baju apa? Jawab Ibu. Aku pakai baju yang itu loh, Papua itu ya, pipi itu loh, Bu. Gedung-gedung itu loh. Oh, tapi kamu nyewa itu apa bikin sendiri? Bikin sendiri lah. Mbak Ida memakai baju apa? Foto gedang sih. Kebaya Ibu. Kebayanya siapa ya itu? Tinggal Oke. Pak Sama memakai baju apa? Memakai baju adat. Apa itu bajunya? Baju ini baju adat Kudus. Apa itu? Dicari aja Ibu di Google. Kamu boleh HP kok. Teman-teman bisa dicari. Iya, nanti Bisa nyalain kelas ya. Ayo kita masih kelas 4. Oh iya. Kalian Lupa. Oh iya, lupa. Kita sebelum forget kita dulu. melakukan pelajaran, Ibu akan menayangkan media pembelajaran Iya. dulu. Siap, Bu. Iya, ini lihat film dulu. Iya. Film 1, 2, 3. Yang didapat dalam berbagai provinsi. Budaya. Wah, banyak sekali ya. Dan juga Indonesia dikatakan sebagai negara kepulauan karena terdapat 17.504 pulau loh. Namun terdapat pulau terbesarnya yaitu Pulau Sumatera. Saat ini kita berikan identitas dan pemerintah. Contoh insi DKI Jakarta, Rumah Kesepuhan. Udah ya anak-anak. Nah, keberagaman budaya itu adalah kondisi adanya perbedaan kekayaan yang dimiliki oleh suatu bangsa. Itu ada apa aja? Rumah-rumah, Makanan khas. Makanan khas.
Mobil ada itu Udah. Itu Mobil loh. ada. Udah, itu ya. Ada. Terus bentuk-bentuk keragaman budaya di Indonesiaku ada apa? Suku bangsa, bahasa daerah. Iya. Nah, bahasa daerah. Kalian di rumah itu sama orang tua memakai bahasa apa? Bahasa Bali, Bu. Ini Oh, bahasa kamu Bali. Iya, saya orang Denpasar, Bu. Terus ada Bali. apa itu? Bahasa Bahasa Kalijaga. Indonesia. Nggak ada. Jawa apa? Jakarta. Jawa Promo. Oke. Terus ada tarian daerah. Di sini ada yang bisa menari? Ada. Biasanya bersama itu memakai tarian apa? Tari Brazil, dance Brazil, Bu. Brazil. Ini ya. Apa ya? Bahasa ibu. Tari Ajopet dia. Apa ibu? Kalau bahasa namanya apa? Sering? Gabiong. Iya. Terus ada Sampai alat bawah. musik. Alat musik yang di sini sudah melihat alat musik. Belum. Sudah. Benar kali itu. Apa itu? Ada Jawa Timur tapi kan itu Ya, Bu, dulu di sini ada boson, Bu. siapa? Nah itu. Kamu ya Mas Hari. Saya Kamu pasti kaya ya. Orang dia bisa gini ya. Iya. Kamu kaya ya. Iya, Bu. Dia bukan mulai kabel. Kamu ya dunia tidak ada ya Nana. Siap, Bu, siap. Oke. Ya, terus keberagaman budaya di Indonesia memiliki manfaat, yaitu menjadi kekayaan dan identitas bangsa. Betul, Bu. Terus ada lagi yang tahu? Tidak. Menumbuhkan sikap toleransi. Ya. Iya, Bu. Nah, ibu ini membawa lemari keberagaman di Indonesia. Ada apa aja di dalamnya? Ada kertas. Iya. Ada piramida. Bentar, ibu susun dulu. Ada genteng rumah. Kalau kita terbalik, misalnya bisa nggak? Bisa. Jangan dipatah-patahin. Wow, ibu buatnya gimana? Di sini. Wow, keren. Wow, keren. Kalian duduk terus emang nggak capek ya? Capek ibu. Ya aku boleh bu lari-lari. Sekali, kan capek ya? Sekarang minta tolong berdiri dong, berdiri semua. Bu, itu kue di oven, Bu. Gak apa-apa, kita senam dikit aja. Senam aja. Enggak. Enggak, lo tuh kaki lo berkaki. Sama kayak gitu ya Mas? Iya, enggak, Bu. Ya, saya juga enggak Bu. Bisa Mbak Nisa mempraktekkan sini? Sana di sana. Satu, Mbak Destiva, minta tolong Mbak Vincent senam dulu ya. Ih, siap Bu. 1, 2. 1, 2, 3. Kamu itu gimana tuh bisa? Mari akan Nggak bisa. Orang baru main ke sini loh. Dia sekolahnya di sini di Jawa. Orang kamu kerja di sini ya? Ya, orang tua saya beli itu dari itu guys itu. Iya. Ini punya ibu kita. Ya. Tepuk tangan dulu teman kita. Nah, di sini ibu membawa lemari keberagaman di Indonesia. Kurang lebih 38 provinsi. Wow, wow. Ini Kepulauan Riau. Ada apa lagi? Hah? Ada Oh, ini. Bisa dibaca Mbak Istiwa? Kepulauan Riau. Ada apa aja? Ada ring. Ada gambus. Ini apa ini? Ada rumah. Gabus. Salah.
Terus ini apa? Oh, ini sasab dari ibu. Tari Melayu. Ya, sudah pernah lihat tari Melayu? Tari Melayu itu larinya sambil lari-lari ya. Oke, ini baju-bajunya apa ini? Ada pakaian adat Riau. Ya. Siapa yang mau maju? Depan. Aida. Maju sini. Eca, Mbak Eca. Mbak Ida dari Jatiwaso, Jatipuro. Bu, Eca itu asalnya dari Kalimantan sama. Kalau kamu di sini merantau sama orang tua. Dia anaknya sawit. Yang kita sawit. Buat sawit, sawit. Limas. Iya. Ada bersama. Ini apa ini? Kepulauan apa ini? Nggak tahu, nggak kelihatan. Sumatera Selatan. Ada tari Gending Sriwijaya, rumah Ada lagi dong, nggak kelihatan. ada jembatan yang pernah. Ini kalian udah pernah belum? Belum. Aku sudah pernah. Oh iya. Nanti kamu ada kamu ya. Amin. Tahunnya dia 500 hari. Amin. Oke. Ada. Boleh pertama untuk Mbak Eda. Jatuh, Bu. Nah, ini tadi kalian udah melihat ini semua ya? Sudah. Ada jatuh satu, Bu. Di sini. Sampai situ, Bu. Bu, itu Pak Ali punya aku itu, Bu. Ya. Siapa yang sudah pernah beli? Saya. Oh, kelas 2 itu ya? Iya. Aku yang minggu ke Bali. Yang kita di Bali ya? Jadi kalian sudah pernah melihat tari pendek? Sudah itu. Bali toh? Oh sudah ya Bu ya? Pulang Bu, pulang. Pulang. Oh, bentar. Ini ada itu kan sih kerjaan. Tapi orang tok tapi ini kan kalian udah bawa kardus masing-masing. Ya. Nanti kalian Ditempleknya. ya motong-motong ini terus ditambah-tambah ya. Siap, Ibu. Siapa namanya? Halo. Ya namanya. Satu banyak sekali. Anda kan orang kaya, Ica. Kok Ica? Anda kamu orang kaya, Ari. Sudah? Sudah selesai. Sudah. Oke. Sudah selesai Bu. Gue bentar ya. Bu boleh dibawa pulang nggak? Boleh, tapi bisa dikumpulkan ya. Ya. Enggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Boleh Bu. Biasa itu loh Jumila itu loh. Oh, gitu. Ya. Wow. Indah. Terus ini Ibu ada soal evaluasi. Dikasih 5 menit bisa? Ya, bisa. Siap. Ini video ya. Ya, Pulang Bu. Bentar ya. Sudah selesai Bu. Sudah. Ya. 10, 9, 8, 7. Ini kan udah selesai. Ya. Nanti hasilnya besok ya. Iya Ibu. Hari ini kalian senang tidak belajar sama Ibu? Belajar ini tujuannya agar apa? Tak kenal Mengenal adat Indonesia. Ya, ya. Indonesia. Sudah ya, karena ini waktu pulang, soalnya ini hari Jumat. Ya. Yuk, cepet aja. Cuman. 1 berdoa mulai. Tempat duduk siap, Greg. Sudah mulai. Selesai. Oke, nanti pulangnya hati-hati ya, jangan lupa Makan. pulang ke rumah, jangan mampir. Oke. Ya. Amin. Mampir.
Bisa nanti akan kamu ya di sini. Iya tadi kan oh gitu. Iya, Oh ya oke. Wah di rumah punya saudara ngambil punyanya ini. Oke siap ya. Itu ya. Dadah. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enek wayai dulu. Penting enek wayai cuma enek wayai. Nih. Kamu saya perkenalkan. Iya. Asal iya dong. Ya Allah, berhenti. Ciko. Perkenalkan, nama saya Fariza Lanjur Ramesti, NPM 2354082. Di sini saya membawakan zat dan berbahannya kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Mana kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, anak-anak. Siap, Bu. Coba duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Amin. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang zat dan perubahannya. Sebelum memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu. Kita Apa akan lagunya, Bu? menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Halo. Oke. Kenapa Bandung? Kenapa enggak jam? Bu berdiri. Berdiri anak-anak. Sama kamu udah tak pilih. Sama kamu. 1, 2, 3. Apa semuanya ya? Kita kan cinta tanah air. Nah, ini kita absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk? Masuk semua. Bu, kelas ini. Budi, Bu, nggak masuk. Kelas 5 loh, Bu. Sergup. Iya. Siap, ya deh. Masih ribet dong, Bu. Nanti ya deh, nanti. Iya Bu. Aduh, gimana? Itu nggak dibalik namanya Bu Aceh. Apa sih zat itu? Ada yang tahu nggak? Enggak. Udah. Zat itu Zat adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan sekitar kita yang memiliki massa atau berat dan menempati ruang atau memiliki volume. Artinya semua benda yang bisa kita timbang dan memiliki ukuran dan bentuk adalah zat. Contohnya sangat banyak di sekitar kita, seperti air yang kita minum, udara yang kita hirup, buku, pensil, dan mainan. Selanjutnya ada wujud zat. Wujud zat adalah manifestasi keberadaannya dengan bentuk dan sifat unik yang membedakannya. Memahami wujud zat membantu pemahaman tentang sifat dan interaksi zat dengan lingkungannya. Nah, zat itu terbagi menjadi 3, yaitu ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Ada yang tahu nggak zat padat itu apa aja? Halo. Nah, Yuki padat. Ya, padat. kan manusia. Tapi kan padat, nggak nyala. Enggak pernah. Tapi dipegang. Iya pegang. Kalau zat cair ada yang tahu nggak? air, Ada lagi ya benar? sirup, Benar. air, sari. Ya betul sekali. Kuah jambu. Ya benar itu juga masuk. Mata.
Mas. Enggak ya. Zat padat memiliki volume dan bentuk yang tetap dengan struktur molekuler yang teratur. Contohnya ada batu, logam, dan kayu. Kekuatan dan kekayuan zat padat bermanfaat dalam konstruksi dan pembuatan alat. Tarikan antar partikel yang kuat membuatnya sulit diubah dan tanpa energi. Selanjutnya ada zat cair. Memiliki sifat unik seperti kemampuan mengalir dan berbagi kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kekayuan apa, Bu? Nanti ya lihat sendiri ya. Iya, Bu. Selanjutnya ada zat gas. Zat gas adalah zat yang mengisi wadah sesuai bentuknya. Molekul gas bergerak acak dan mengisi seluruh ruang. Sifat gas dipengaruhi oleh tekanan, suhu, dan volume. Contoh gas itu ada oksigen untuk bernapas. Kentut. Ya, betul. Karbon dioksida saat bernapas penting dipahami dalam kimia, fisika, dan teknik. Kalau gas itu gas apa? Kasin Nah, teman kita misal mau ngajak ke Solo, ayo ke Solo, gas gitu itu. Ayo gitu loh, ayo. Ayo. Nah, sekarang perubahan wujud zat. Wujud zat itu ada zat 6 kayaknya, kalau nggak salah. Perubahan wujud Kayaknya. Kayaknya sih, Bu. Ketika zat mengalami perubahan wujud, itu berarti zat tersebut berubah tanpa perubahan komposisi kimia. Contohnya adalah es mencair menjadi air, air menguap menjadi uap air, air dikasih ke Tarik. kulkas itu menjadi benda padat. Es batu. Iya benar. Bunga salju. Masih ada? Bleber. Iya. Ini juga salju. Oke. Oh. Hal ini merupakan fenomena alam yang dapat dialami sehari-hari. Kalau di Indonesia nggak ada. Jadi frozen dari go itu. Ya, Let it benar. go, let it go. Yang pertama ada mencair. Proses mencair terjadi saat zat padat berubah menjadi zat air karena dipengaruhi oleh energi panas. Yang kedua ada membeku. Proses pembekuan adalah ketika zat berubah dari wujud cair ke wujud padat karena kehilangan energi panas. Ya. Siapa? Oh iya iya. Yang ketiga ada menguap. Itu ngantuk namanya. Oh iya, itu menguap juga. Menguap tuh. Iya namanya. Ya, coba gimana, Bu? Coba. Bedanya apa? Silahkan saya logika, Bu. Coba Nanti kalau Bu. ada materinya. Proses menguap itu zat cair menjadi gas dengan energi panas. Selanjutnya ada mengembun. Mengembun adalah ketika zat berubah dari gas ke cair karena kehilangan energi panas. embun tadi. Yang ketiga, yang kelima ada menyublim. Menyublim adalah perubahan zat dari padat ke gas tanpa melalui fase cair. Selanjutnya ada mengkristal. Mengkristal adalah proses perubahan zat dari wujud gas langsung menjadi wujud padat tanpa melalui fase cair. Contohnya, Bu. Nah, ini perubahan wujudnya. Keren. Nah, ini juga ada gambarnya. Gak ada kelihatan. Kelihatan tuh. Untuk kenapa tangannya ditutupin Bu? Minus Bu itu. Itu ada kan? Enggak, ini emang begini. Ini ada es batu. Es batu itu adalah mencair dari padat ke cair. Dan pembuatan es batu itu dari cair ke padat. Dan menguap itu cair ke gas saat air mendidih, saat membuat mie. Oh. Wow. Oh iya. Nah, selanjutnya ada mengembun, yaitu gas ke cair. Menyublim, padat, gas ke kapur barus. Ada yang pernah lihat kapur barus? Pernah. Nah, ini kan lama-lama gila kan? Iya. Nah, Itu buat pocong itu Bu, kapur barus. Iya. Iya, dulu kan. Iya iya. Gimana sih? Nah, selanjutnya ada kristal, yaitu benda
zat gas menjadi benda padat. Nah, karena sudah pada ngantuk semua, kita lakukan ice breaking ya. Oh, baik. Kita lakukan tepuk fokus ya, masih ingat? Masih. Yuk, 1, 2, 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah menjadi ibu. Nggak usah, Oh. aja. Mama, Bu itu. Bu itu apa Bu? Hitam-hitam itu. Nah, ibu udah membawa media. Ini ada penjelasan dari mengkristal, menyuling, memepung. Ada Itu ya ditarik skema. apa? Bu, boleh maju lihat Bu. Boleh, silahkan. Oh, ini sekali. Kamu bisa ditarik. Oh, ini besar. Enggak kelihatan, enggak kelihatan. Bawa ke sini. Oh, buah dia besar. Ini maju ini. Ini harus ditarik. Bu, kucar, dia tuh masih dulu. Apa dulu? Enggak, itu bisa. Di sini aja. Itu bisa dicabut, kamu bisa ngeyel. Oh, gitu toh. Iya, itu kan bisa. Aku minta satu. Nah, silahkan kembali ke duduknya masing-masing ya anak-anak. Di bawah kan kau? Boleh. Oh iya, terima kasih. Nah, karena sudah jam segini, ibu akan bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Masing-masing akan mengerjakan LKPD-nya yang diberikan ya. Iya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya untuk mengerjakan. Cukup sampai besok. Bu, nggak boleh dibawa pulang tak Bu? Nggak boleh ya, nanti ada tugas yang sudah pulang. Iya. Enggak mau. Tuh. Nah, kalau sudah selesai, masing-masing kelompok akan Pulang. maju ke depan dulu, terus presentasi. Oh. Terus kalau udah, langsung ibu ada games, nanti masukin ke wadahnya. Baik Bu, Iya siap. Bu. Pulang, Bu. Iya, nanti habis ini. Pulang, Bu. Iya, habis ini. Sabar ya teman-teman. Iya. Oh, kita temannya. Sudah semua? Iya dong. Pulang, Bu. Sudah Bu? Sudah semuanya? Pulang. Sama kesulitan, Bu. Gimana kesulitannya Mbak Salma? Enggak jadi Bu, sudah bisa. Sudah, masing-masing kelompok silahkan perwakilan. Kalau sudah selesai langsung Ya. maju dan edukasi gamesnya. Apa semua juga boleh? Pulang, Bu, pulang. Mana sih? Oh, nanti. Maju dulu sini Mbak Angel. Enggak, aku Banjir, masih sana. sama aja. Bu. Lo kan presentasi dulu. Nah ini gimana tadi? Ini nanti di itu aja, ditunggu aja. Oh iya iya iya. Mau, Bu. Saya nyeblak. Gituin aja, Bu. Saya minta Bu. Iya semuanya. Bu, saya maju sana. Gak mau ambil Nih. semuanya. Mau dong. Apa ini? Ini itu benda gas atau benda gas? Sekarang itu benda gas. Nah, ini tabungnya. Tabungnya padat. Tapi kan mengeluarkan Harusnya fotonya kentut. Bu, kalau asap itu zat asap. Tidak mau, tidak mau. Dia bisa dong. Gak mau sih. Gak bisa jawab. Si komen. Bu, kalau gas itu kan zat gas toh, Bu. Ya. Nah, itu kan gasnya di dalam tabung. Ya. Biar kita tahu kan harusnya keluar tabung gasnya. Nah, kalau gasnya nggak mau keluar, Berarti gasnya Rusak. nah berarti gasnya habis. Kalau baru beli tapi nggak mau keluar. Gasnya bocor. Ya benar. Kalau nggak kembaliin. Oh. Ya udah. Lanjut, Bu. Nah, Nana udah ulang semuanya ya. Udah. Sudah Ibu. Kok
Cepetan tepuk tangan Bu yang maju. Tepuk tangan. Kamu sih Bu? Kok lihat banget Bu. Apakah anak-anak senang hari ini? Senang sekali. Seperti senang. Seru. Kayaknya senang. Kayaknya juga. Udah bang semuanya ya? Nah, Ibu akan kasih soal evaluasi dan akan dikerjakan di rumah. Minggu depan akan dikumpulkan. Siap. Mana Bu? Bentar ya. Pulang dulu. Pulang Bu. Pulang. Bu pulang Bu. Itu tidurnya di sana. Ya jangan. Oh, dong, siap. Nah, kesimpulannya hari ini zat memiliki 3 bentuk utama yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Bentuk zat dapat berubah akibat pengaruh suhu dan tekanan. Memahami bentuk zat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam memasak, menyimpan makanan, atau dalam industri kimia. Nah, karena sudah jam segini, Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Fabiana dengan DPR 23640083 dengan materi sistem peredaran darah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, sebelum memulai materi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Ketua mungkin doa. Tiga dulu, siap, gerak. Udah mulai. Selesai. Udah selesai. Ya Bu. Ya, kita sebelum ya kita nyanyi lagu nasional dulu. Bagimu negeri, yuk berdiri. Siap. Bagimu ke model. Bagimu apa? Bagimu apa? Gak tahu. Yuk, 1, 2, 3. Sudah, Apa itu? ya, di sini ada yang tahu sistem peredaran darah. Apa? Peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Ya, hipertensi. Bukan beda. Aduh, ya ampun. Bu. Hipertemia. Bukan, Lisa. Bukan. Hepatitis. Ya, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami struktur dan fungsi organ-organ peredaran darah. Yang kedua, menjelaskan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Yang ketiga, mengidentifikasi cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Siap. Pakai keamanan Bu, kok dijaga? Bukan, Mbak. Ya dia nggak sama orang lain, Mbak Nisa. Ya, apakah kalian tahu organ-organ sistem peredaran darah itu apa aja? Tahu. Jantung. Apa? Jadi tahu kan gitu ada peredaran darah kecil dan besar.
Sedangkan dia Nggak ada Mbak Lisa. Sistem peredaran darah mengejarkan darah ke seluruh tubuh dari tubuh dan terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Siap. Ada sistem peredaran darah kecil, peredaran darah kecil dari jantung dipompa ke paru-paru untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. berarti di dalamnya ada pompa, Bu. Iya kan jantungnya. Oh. Keren. Nah, ada yang kedua di sistem peredaran darah besar. Darah yang sudah kaya oksigen dialirkan ke seluruh tubuh untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi sebelum kembali ke jantung. Nah, di sini ada jantung. Jantung adalah organ utama yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang terbagi menjadi 4 ruang, 2 serambi, arterium, dan 2 bilik vertikal. Selanjutnya ada darah yang mengalir melalui jantung dalam siklus yang melibatkan kontraksi dan relaksi otot ke jantung. Kontraksi. Nah, itu. Udah buka berapa, Bu? Ini kanan, ini kanan kiri itu buat nyoblos itu loh, Bu. Bukan. Di sini ada serambi kanan atau atrium kanan berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh dan mengirimnya ke bilik kanan. Serambi kiri atau atrium kiri berfungsi menerima darah kaya oksigen dari paru-paru dan mengirimnya ke bilik kiri. Bilik kiri atau ventrikel kanan berfungsi memompa darah ke paru-paru untuk menerima oksigen. Selanjutnya ada bilik kiri berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Siap, Bu. Iya, Bu. Pembuluh darah. Selanjutnya ada pembuluh darah, arteri, mengangkat darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada vena, adalah pembuluh yang mengembalikan darah rendah Darah tinggi. oksigen dari jantung ke jantung. Siap, Bu. Selanjutnya adalah kaliber, adalah Oh, ibu ini guru anak motor banget ya. ada tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, nutrisi berlimbah antar darah dan jantung. Oh, kapiler itu loh yang umbel itu loh, si gedang kapiler. Lanjut. Telah kamu tuh. Misalnya ada komponen darah, ada plasma darah, Ya. adalah komponen cair yang mengandung air, protein, garam, dan mengangkut sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit. Jangan berarti suka kepo ya, Nana. Ya, Bu, enggak apa-apa. Saya sebenarnya ayam. Selanjutnya, darah putih bertugas melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit dengan melawan patogen seperti bakteri dan virus. Selanjutnya darah merah mengandung hemoglobin, berfungsi mengikat oksigen dan mengangkutnya ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada trombosit, membantu proses pembukuan darah ketika menjadi luka atau cedera, mencegah peredaran yang berlebihan. Siap. Ini ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Hipotesis. Hipotesis, ya. Marah-marah. Atau tekanan darah tinggi. Kondisi ini di mana tekanan darah berada di atas batas normal. Normalnya berapa? 110. Oh gitu.
10. Ya sebelum ketinggalan di mana Bu? Bu Nuri bisa aja ya. Lanjut Bu. Ya selanjutnya penyebabnya. Nggak tahu Bu. Karena riwayat keluarga dengan hipertensi meningkatkan risiko. Kalau riwayat tetangga? Gosip itu suka gosip, ya ampun. Lanjut Bu. Sekolah makan tinggi garam, kurang aktivitas fisik dan merokok. Ayo siapa yang nggak jadi. Kalau orang yang suka marah-marah itu berarti kena hipertensi ya Bu. Iya, karena darah tinggi. Oh, jadi udah di kamar hipertensi. Ya, juga ada risikonya. Lanjut Bu. Ya, seperti kematian mendadak, merusak mata dan kerusakan pembuluh darah. Nah, selanjutnya ada serangan jantung. Waduh. Jantungnya siapa yang mau tak serang? Jangan. Ya, ada serangan. Siap. Lanjut Bu. Ya, serangan jantung terjadi ketika aliran darah ke bagian jantung tersumbat. Biasanya karena penumpukan plak atau lemak, kolesterol dan yang lainnya. Di pembuluh darah arteri koroner. Penyebabnya disebabkan karena tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan gaya hidup tidak sehat seperti merokok, kurang olahraga, diet tingkat tinggi, lemak. Risikonya seperti kerusakan otot, jantung, permanen, dan risiko kematian tidak segera ditangani. Lanjut Bu. Ya, sini ada stroke. Oh, enggak tahu ya Bu. Ada terus kan motor. Oh, beda ya Bu. Anak motor banget Ibu. Lanjut Bu. Ya, kondisi medis serius yang terjadi ketika suplai darah ke bagian otak terhenti atau berkurang tanpa pasokan darah yang cukup. Sel-sel otak tidak menerima oksigen nutrisi yang diperlukan. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Ya, selanjutnya. Ya, ini cara menjaga kesehatan. Lanjut Bu. Selanjutnya. Ini aja rajin olahraga, dijaga badan garing, ya, konsumsi makanan sehat, dari rokok dan Siap Ibu. Sama-sama. ya, Itu hitam-hitam itu apa Bu? ya ini alat peraga ya. Wow. Ayo apa sih? Itu apa Bu? Bu itu kok air oli. Itu yang ini Bu, ya dipencet ini aliran dari tubuh ke serambi kanan terus Serambi masjid. ya sini pencet. Ya, pencet Mas Harim. Pegang aja Bu. Kamu mencetnya. Andai. Enggak bisa tuh. Iya ini. Bukan itu ya Bu. Iya. Main semua. Sudah. Ya sudah. Oh dia pintar itu. Lanjut Bu. Ya. Lanjut terus. Sebelum mau kemana? Lanjut kita extreme terlebih dahulu. Pulang Bu. Ya. Ya belum Mas Hari, Oh. kita extreme dahulu. Jujur aja ya Bu. Ya. Bikinnya apa? Kita kok semangat aja. Iya. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Ibu akan membuat 2 kelompok ya. Lanjut, Kelompok Bu. pertama, kelompok kedua ya. Ya, di sini kelompok pertama. Lanjut Bu. Ya, kelompok kedua. Cukup pencet dulu. Pas sudah lecek Bu.
Sama kesulitan Bu. Ya kesulitan Mbak Salma. Iya Bu. Oh enggak. Ya kalau udah nanti maju ke depan ya di presentasi. Bu ini nggak berdebat pulang Bu. Nggak boleh. Kan ini udah selesai Sam. Ya yuk. Mas Ari Bu jawab Ya maju. Maju Mbak Ita maju. Yaitu ada peredaran darah kecil, Kelihatan. Small. jantung bilik kanan, ke paru-paru atau jantung serambi kiri. Fungsinya mengambil oksigen di paru-paru dan membuang karbon dioksida. Yang jalur utama kelompok 2 aja ya Bu ya. Udah buka aja. Udah ditutup ya lupa. Ya selanjutnya ada soal evaluasi, kalian kerja di rumah aja ya. Pulang. Katanya Bapak Ibu mau rapat Bu. Ya bentar, sabar. Ya kerja di rumah ya. Iya. Ya Bu. Ya apa pelajaran hari ini menyenangkan? Kayaknya seperti itu. Ya kita tadi udah belajar tentang apa aja ya? Masuk. Alat peraga, hipertesis. Ya, sekian dari Ibu. Ya bentar, berdoa dulu. Doa yang berdoa. Teman duduk siap, gerak berdoa mulai selesai. Ya. Amin. Ya sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.